hormati Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Selalu dan Bapak Ibu semua awak media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas kesediaan waktu kami bisa bertatap muka pada sore hari ini. Memang sengaja hari ini saya memohon waktu kepada Pak Menteri, kaitannya adalah begini. Kami ini Pak Menteri menerima kontak pengaduan, jadi kami membuka kontak pengaduan baik itu SPPI, mitra maupun masyarakat. Banyak di antara kontak pengaduan yang masuk ke kami adalah beberapa orang tua itu bukan hanya komplain atau bukan hanya mengapresiasi dan komplain terhadap menu yang diterima oleh anak, tapi juga ada beberapa yang kemudian memberikan masukan terkait program yang lain. Ada juga Pak yang terkait irigasi, ya, kami juga tembusi ke Kementerian Pertanian, dan ada juga yang kemudian berkeluh kesah terkait keadaan rumah. Ada yang nggak punya rumah dan lain sebagainya. Dan kami memahami bahwa di Kementerian Perumahan ada 3 program unggulan, yaitu adalah rumah bedah rumah, kemudian rumah subsidi dan kur perumahan. Dan kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBK yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program yang program 3 itu adalah di sektor rumah, itu adalah program prioritas presiden, sama prioritasnya dengan makan gratis yang saat ini kami tangani. Kira-kira tadi maksud kami menghadap Pak Menteri adalah itu. Jadi banyak di antara anak-anak yang mendapatkan menu MBK ini berasal dari keluarga yang perlu untuk kemudian kita mendapatkan. Saya kira itu Pak Menteri. Terima kasih Bapak Kepala, Bapak Gubernur yang dihormati. Terima kasih atas diskusi. Kami dampingi Wakil Sekjen, Dirjen, kemudian juga para direktur dan juga staf khusus, kemudian Bapak Menteri. Karena kami tahu Bapak memegang program yang sangat strategis, bahkan saya mungkin mengatakan paling strategis dari Presiden Prabowo, dan kami senang Bapak yang memimpin. Kami doakan dan kami yakin pasti lebih baik buat teman-teman. Dan saya senang dengan gebrakan-gebrakan yang turun lapangan, mengecek dan langsung juga berbagai-bagai. Posisi kami itu ada 3 program yang strategis. Yang pertama adalah rumah subsidi, baik yang rumah tapak maupun yang rusun. Yang tapak itu tahun lalu terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebelum disebut Presiden, ini tahun 2023 kita 229 Presiden Prabowo harus tahu tahun lalu 224. Jadi naik sekitar 49.000 dalam masa itu. Kemudian yang rusun yang kami sampaikan itu yang paling besar yang kami siapkan Mekarta tanahnya hibah dari Lipo. Posisi banyak sedang berproses. Di malam saya menunggu BKP dan Pak Asim dan Pak Doni BUMN. Antara status tanahnya di Manufur dan Pak Usman di APR, kemudian juga di Departemen Keuangan di Departemen Berbayar. Nanti posisi banyak karena besar Pak, itu juga jadwal sudah menunggu proses di DPR. Nah, sudah itu akan dijalankan segera. Di Mekarta itu sekitar 147 unit dengan 3 ukuran 25, 35, 45, 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Lusa rumah media untuk belum bikin di Banjarmasin, tetapi siap sampai survei bulan lalu, dan kita akan rumah media juga di yang kedua yaitu perumahan, sama terobosan yang berikutnya adalah perumahan baru diciptakan bersama Prabowo untuk membantu UMKM. Jadi 100 juta ke bawah Pak, tidak perlu pakai jaminan dan bunganya 0,5%.
dan itu saya rasa juga cocok dengan orang tua pengguna daripada MDD. Jadi itu saya pikir itu bagus disinergikan. Yang ketiga adalah kur. Saya sudah ada kur, ya rumah subsidi dan juga ada program rumah subsidi. Nah, BSPS ini juga luar biasa. Tahun 2025 per 5.000, tahun 2026 400.000. Jadi naiknya 8 kali lipat. Jadi memang program kita ini, program ini bukan tambah, bukan dia tambah tapi dia kali. Jadi bukan 45.000 tahun 2025 kita masuk 1.000, tapi kira-kira 45.000 dikali 8 dari 400.000. Jadi kita bekerja di sini, ya dari cita Bapak dulu saya pertama jadi menteri kantor di sini Pak. Dalam waktu 1 tahun kelompok kita sudah 8 kantor. Ada dari BRI, dari Mandiri, dari BTN, dari Pertamina, dari PT Pos, kemudian dari Ganantara dan banyak tempat lagi. Jadi kita mesti survei karena tadinya berapa. Kami siap menunggu Pak, dan kami tahu ini adalah program unggulan. Jadi artinya tentunya kuota yang kami siapkan untuk program yang mau pimpin tentunya sebagai kementerian tentunya sangat besar kami siapkan. Itu datanya kita berproses, kalau boleh sistemnya kita siapkan, data-data sudah selesai akhir tahun ini Pak, sehingga kalau boleh tahun depan kita sudah jalan, sudah penyerapannya lebih cepat. Kayak tahun lalu itu kita baru mulai, kita masih latihan, saya masih ingat mulai penyerapannya itu bulan September, Agustus gitu Pak. Tahun ini kita sudah dimulai Mei akhir. Saya berharap kita bisa mulai tahun ini, tahun depan di Februari. Jadi kita sedang berproses bagaimana menyerap lebih cepat tahun 2025. Seingat saya itu kalau masalah Agustus ke September bulannya ya, tahun 2026 kita sudah bisa di bulan Mei akhir. Saya berharap nanti dengan tim kita, dengan IT kita yang kita perbaharui terus bisa mulai bulan Februari di tahun 2026-2027 saya penyerapan. Intinya kami mendukung dan kami doakan dan yakin Bapak bisa memimpin bagian dengan lebih baik, lebih transparan dengan tata kelola yang lebih benar. Terima kasih. Pak, data yang Satu. Pak, Mas tadi ada nggak pembicaraan soal ada rencananya? Ada. Kan sebenarnya syaratnya ada ya. Tapi alokasi kursi ada nggak untuk kepala PPG mungkin untuk bisa mendapatkan rumah? Nanti ya untuk proyeksi kita lihat dulu. Jadi Ini saya kira kalau kita berbicara angka, kita bisa sebutkan kan kita mesti. jadi bagaimana kita bisa berproyeksi? Ya, setelah itu baru diketuk palu Oktober. Jadi kita nggak bisa bicara proyeksi nanti meleset, nanti kok pindah-pindah lagi, Tahun depan ya benar juga. Oke, kan gitu. Kan jelaskan ada 3 program unggulan. Kalau kita kan didukung penuh nih, ya kan? Kalau kayak itu bukan program yang ada di Pak Erlangga, Menko Perekonomian, kan itu. Kalau program rumah subsidi itu dari Departemen Keuangan, kan itu kan. Sudah ini kompak, jadi program perumahan tapi dukungan dari mana-mana, termasuk dari Bank Indonesia, melalui BLMDI gitu. Tapi yang paling visible untuk direalisasikan yang mana Pak? Dengan rumah atau yang mana? Saya rasa semuanya cocok, dari diskusi kita tadi semuanya cocok. Para Mas, mungkin disulai sedikit. Di Karo saya sudah kesana, betul ada kelalaian. Ini sekarang sedang diinvestigasi termasuk penyebab dari keracunan itu adalah ikan yang dia lalai dalam pengolahan, dalam bagaimana harusnya disimpan di dalam freezer tapi dia tidak disimpan. Nah kemudian ada punya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi, kemudian kepala SPBG-nya kami copot karena yang kelihatan fatal. Kami mempertimbangkan untuk kami melakukan pemecatan secara status PDP. Apakah akan dibawa ke ranah hukum Pak? Karena kan ini kan menyangkut kesehatan dan juga keselamatan dari siswa ya. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian khususnya Polres untuk kemudian melakukan investigasi. Intinya adalah kita serahkan kepada pihak berwajib, unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak itu kami serahkan. Kalau memang
ada, kami tidak akan menahan atau menegur atau menahan. Kami intinya kami ingin performa BDN ini maksudnya baik, visinya baik, dilaksanakan sebagian besar sudah baik. Jadi kami ingin bagaimana menegakkan kedisiplinan kepada sebagian kecil yang indisipliner, tidak tahu SOP, itu kemudian mohon maaf, bukan saya tidak cinta sama yang sedikit, tapi saya lebih cinta dengan yang banyak, yang kemudian aktif, yang selama ini telah bekerja dengan baik. Untuk promosi tadi bagi penerimaan Pak? Nah, sementara ini kami fokus pada pengobatan, ya. Kami pastikan bagaimana anak-anak kita ini kemudian mendapatkan pengobatan yang prima, kemudian bisa sehat kembali. Setelahnya kami koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Kementerian Kesehatan. Itu juga after care-nya juga kami sudah pikirkan. Bagaimana? Saya tahu, saya paham yang trauma bukan hanya siswa-siswinya, tapi juga ada keluarga, juga ada traumatis. Dan saya memahami itu, dan kita akan terus perbaiki. Kejadian ini tidak boleh terulang. Nah, jadi buat BGD kita sudah rapat 3 hari yang lalu ya dengan Pak Menko Pendidikan, Pak Presiden, juga dengan Kementerian Pendidikan, juga dengan BPU, Dinas Sosial dan sebagainya. Jadi memang yang menjadi penting sebenarnya adalah pendataan rumah dan rusak ringan, sedang dan berat. Dan itu saya sudah usulkan bahwa segera untuk dilakukan. Kedua, dipersiapkan lahan untuk membangun tempat. Itu kan yang diusulkan adalah Pemda dibantu oleh BNPB kan begitu. Kami kalau memakai di Sumatera, tugas kami membangun hunian tetap yang komunal, jadi yang nggak satu-satu. Jadi kalau di situ itu biasanya BPB membaginya begitu, kami laksanakan. Ya, gitu. Jadi kami tentunya siap lebih cepat, lebih baik, ya, karena tentu rakyat bisa jangan lama-lama di tempat pengungsian atau tempat yang lainnya. Kalau kita bisa bekerja, kami siap karena kami memang sudah terlatih untuk menangani soal bencana ini. Negara kita kan sudah beberapa kali mengalami seperti itu. Jadi baik rumahnya maupun orangnya maupun tendernya kami sudah siap. Soal prestasi data Pak, Ya, besok kita tadi malam sampai jam 11 dengan Pak Hasim BPKP kita sudah ketemu. Tentu tata kelolanya kan itu baru ada MOU di tanggal di sana, ya. Tentu bagaimana semua harus sesuai aturan. Tadi malam sudah sampaikan ya, sesuai aturan dibentuk tim, ya, dikoordinasikan oleh kepala pengaturan BUMN Pak Doni, tapi timnya dari PKP, kemudian dari satu PKP, kedua dibantu dari BPKP, ya, kemudian juga dari Katasiu. Jadi formatnya supaya dipastikan sesuai aturan. Sama kemarin kita juga bahas yang soal yang sudah agak maju dari proses ubah dari DIPO. Ya, itu sudah berproses dengan lebih cepat di Departemen Keuangan dan dibantu dengan cepat juga oleh Bapak Menteri. Ya, nanti prosesnya pada itu juga kita sedang mempelajari. Mungkin itu perlu persetujuan Bapak, karena di kementerian kami kita yang bersyukur kita bukan mengurangi aset negara, apalagi menghilangkan. Justru di zaman Presiden Prabowo ini aset negara bertambah. Buktinya dari DIPO itu bukan kita berkurang, tapi kita tambah. Tadinya nggak ada tanah 3 hektar di Mekarta, sekarang ada gitu. Seperti Astra, tadinya nggak ada. Astra itu kan menyiapkan 2.000 rusun, ya, 1.000 di Jakarta, 1.000 di Bandung. Dulu nggak ada rusunnya, jadi sekarang menjadi aset negara. Jadi dengan skema yang kita lakukan, dengan dukungan teman-teman dari swasta, aset negara kita itu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, karena kepercayaan kepada Presiden Prabowo bertambah, bukan berkurang. Selesai. Ya, cukup. Ya, cukup.
ikutin ya, ada waktunya. Dan buat tahun depan tadi saya katakan tahun lalu itu kita mulainya mungkin Agustus, tahun sekarang mulai